Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari kelas 3D dengan NIM 8881900083. Oke, pertama, apa sih itu keperawatan gawat darurat? Keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat untuk menetapkan diagnosis dan mengurangi kecacatan dan upaya penyelamatan jiwa. Ada apa aja sih di diagnosis KGD itu? Yang pertama itu ada ketidakefektifan bersihan jalan napas, lalu ada ketidakefektifan pola napas, lalu ada hipertermia, ada gangguan pertukaran gas, ada nyeri, lalu ada kelebihan volume cairan, kekurangan volume cairan, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya itu ada resiko infeksi, ada kerusakan integritas kulit, ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, lalu ada resiko penurunan perfusi jaringan jantung, ada resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak, dan sebagainya. Lalu ada initial assessment. Apa sih initial assessment itu? Initial assessment itu suatu penilaian awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga dengan adanya initial assessment ini penanganan korban maupun pasien bisa dilakukan secara maksimal tanpa membuang-buang waktu. Dalam initial assessment ada tim yang bertugas memberikan penilaian terkait kondisi korban maupun pasien. Biasanya penilaian assessment ini berdurasi kurang dari 5 menit. Initial assessment digunakan dalam penanganan gawat darurat seperti kecelakaan atau bencana alam yang melibatkan lebih dari satu orang. Nah, dalam penilaian initial assessment itu ada 5 komponen yang harus dinilai. Nah, apa saja sih 5 komponen itu? Yang pertama itu ada airway, ada breathing, ada circulation, ada disability, dan exposure, atau yang lebih dikenal dengan ABCDE. Lalu siapa saja sih yang membutuhkan penilaian ABCD ini? Penilaian ini bisa diberikan kepada korban maupun pasien dengan tanda gejala klinis yang bersifat darurat seperti korban kecelakaan dan keadaan kritis yang melibatkan lebih dari satu orang. Penilaian ABCD ini tidak disarankan untuk korban dengan atau pasien dengan gagal jantung. Yang pertama itu ada airway. Apa sih airway itu? Apabila pasien memberikan respon dengan suara normal, maka jalan napas itu normal atau disebut paten. Tanda-tanda adanya obstruksi jalan napas atau jalan napas yang terganggu sebagai berikut. Pertama itu adanya suara bising atau seperti stridor, lalu ada sesak napas, kesulitan bernafas, lalu ada respirasi paradok, ada penurunan tingkatan kesadaran, lalu adanya suara mendengkur. Penanganan masalah airway itu seperti pemberian oksigen atau suction, atau breathing. Apakah ada sesak nafas? Pada komponen ini penilaian bisa dilakukan dengan penilaian frekuensi respirasi. Apakah normal? Apakah lambat? Apakah terlalu cepat? Apakah tidak ada? Apakah ada sianosis? Berikut ada penilaian yang perlu dilakukan dalam tahap penilaian pernapasan, seperti frekuensi, adanya retraksi dinding dada, perkusi dada, auskultasi paru, oximetri 97% sampai 100%. Penanganan dalam masalah pernapasan ini seperti pemberian posisi yang nyaman, pemberian bantuan napas atau oksigen, lalu ada atau circulation. Nah, pada penilaian sirkulasi ini menitik beratkan pada penilaian tentang sirkulasi darah yang dapat dilihat dengan penilaian sebagai berikut, seperti warna kulit, berkeringat, CRP atau capillary refill time kurang dari 2 detik, lalu ada palpasi denyut nadi, ada auskultasi jantung, penilaian EKG. Nah, penanganan masalah sirkulasi ini sebagai berikut, seperti menghentikan pendarahan apabila ada, mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala, lalu akses intravena, pemberian infus salin. Lalu selanjutnya ada D atau disability. Nah, disability ini merupakan penilaian tentang tingkat kesadaran dapat dengan cepat dinilai menggunakan metode AVPU. Nah,
A-nya itu alert atau kewaspadaan, lalu ada V-nya voice responsive atau respon suara, lalu ada P, pain responsive atau respon rasa nyeri, lalu ada U, unresponsive atau tidak ada respon. Nah, lalu ada refleks pupil terhadap cahaya, kadar gula darah, gerakan atau movement. Nah, lalu penanganan masalah disability ini seperti tangani jalan napas, lalu manajemen pernapasan, manajemen sirkulasi, pemulihan posisi, dan manajemen glukosa untuk hipoklemia. Yang terakhir itu ada exposure. Adanya suatu trauma dapat mempengaruhi exposure. Reaksi kulit, adanya tusukan, dan tanda-tanda lain yang harus diperhatikan. Dalam penilaian exposure dapat diperhatikan hal-hal seperti exposure kulit, keadaan suhu tubuh. Nah, penanganannya apa aja sih? Penanganan masalah exposure seperti memberikan perawatan untuk mengatasi trauma, cari penyebab utama, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.